Halo teman, kali ini saya akan share di kota mana saja sih penyebaran debt collector aku laku. Nah, video ini saya buat khusus buat teman-teman yang sekarang sudah melakukan galpay atau gagal bayar di aplikasi aku laku dan deg-degan nanti akan didatangi debt collector ke rumah atau tidak. Maka dari itu simak video ini sampai habis ya. Yang pertama, teman-teman harus tahu jika kita didatangi debt collector itu adalah salah satu dari resiko kita yang sudah melakukan galpay atau gagal bayar di aplikasi aku laku. Nah, ini biasanya jika teman-teman sudah melakukan pinjaman dan tidak dibayar dalam waktu 1 bulan, 2 bulan atau 3 bulan, maka teman-teman datanya akan masuk ke server, di mana di server itu akan ditentukan akan didatangi debt collector atau tidak. Itu indikasinya ada dua ya teman. Yang pertama adalah jelas jumlah pinjaman teman-teman ada berapa. Yang kedua, domisili teman-teman. Saya akan jelaskan satu persatu ya. Yang pertama, untuk nominal pinjaman itu biasanya yang akan ditagih debt collector itu nominal pinjamannya 2 juta ke atas. Dan untuk yang punya nominal pinjaman 300.000 ke bawah, misalnya cuma 100.000, itu otomatis tidak akan dilanjutkan atau tidak akan ditagih oleh debt collector karena cuma sedikit pinjamannya. Jadi teman-teman lihat pinjaman teman-teman dulu ada berapa. Jika teman-teman pinjamannya 2 juta ke atas akan didatangi debt collector. Jika cuma 300.000 itu otomatis tidak akan didatangi oleh debt collector. Itu ada indikasi pertama ya teman. Indikasi kedua adalah domisili. Nah, ini sangat pengaruh sekali, sangat penting sekali. Jadi saya akan jelaskan secara rinci ya teman. Aku laku sendiri adalah pinjaman online terbesar di Indonesia, sudah dipakai 50 juta orang. Jadi debt collectornya sudah banyak sekali di seluruh Indonesia. Ini sudah mengcover area seluruh Indonesia. Kita mulai dari Pulau Jawa dulu ya teman. Yang jelas Jabodetabek ini ada debt collectornya. Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang ini otomatis sudah ada debt collectornya karena ini adalah kota terbesar di seluruh Indonesia. Jadi teman-teman harus tahu dulu di mana wilayah domisili teman-teman. Nah, untuk Banten ini juga ada ya teman. Banten juga ada di kotanya. Jakarta ada, Jawa Barat ada, tapi cuma di kota-kota besarnya, misalnya Bandung itu ada ya teman. Terus Jawa Tengah ini ada, penyebarannya sangat masif sekali, terutama di kota Magelang ini banyak sekali debt collectornya. Nah, untuk Yogyakarta ini sampai pelosok-pelosok ada debt collectornya karena sudah terkenal banyak sekali orang yang berhutang di Yogyakarta ini karena ya kita tahu UMR-nya cuma sedikit, jadi banyak sekali yang melakukan pinjol di Yogyakarta. Jadi ke pelosok-pelosok pun ada debt collectornya, jadi harus hati-hati yang tinggal di Yogyakarta. Terus untuk Jawa Timur juga ada, tapi cuma sedikit, ini di wilayah Surabaya, ini di kotanya yang besar ini ada. Terus kita beralih ke Bali. Bali ini juga ada ya teman, tapi tidak terlalu masif karena banyak bulannya, cuma sedikit sekali. Nusa Tenggara Barat ada tapi cuma sedikit nih. Nusa Tenggara Timur juga ada tapi juga cuma sedikit karena ini kota yang sulit dijangkau ya teman. Terus untuk Lampung juga ada di kota besarnya. Sumatera Selatan ada, Bengkulu ada tapi cuma sedikit sekali Bengkulu, yang teman-teman ada Bengkulu. Sumatera Selatan juga ada, Jambi ada tapi cuma sedikit, Riau juga ada, Sumatera Barat ada, Sumatera Utara ada tapi cuma sedikit, Aceh ini banyak sekali debt collectornya teman. Jadi yang tinggal di Aceh harap hati-hati karena banyak sekali debt collector di Aceh. Kepulauan Riau ada cuma sedikit. Bangka Belitung ini langka sekali ya teman, nggak ada debt collectornya. Kalimantan Barat ada tapi cuma di kotanya yang besar. Terus Kalimantan Tengah juga ada cuma sedikit. Kalimantan Utara ini ada yang bilang nggak ada tuh Kalimantan Utara. Kalimantan Timur ada tapi cuma sedikit. Nah, Sulawesi Barat juga cuma sedikit. Sulawesi Selatan juga cuma ada di kotanya ya teman. Sulawesi Tenggara juga di kotanya cuma sedikit. Maluku ini otomatis nggak ada ya teman, nggak ada debt collector di Maluku, apalagi Papua. Nah, Papua ini otomatis tidak ada debt collectornya karena wilayahnya banyak sekali dan sulit di cover oleh kendaraan. Misalnya teman-teman pinjam di Papua di pelosok ini nggak akan ditagih debt collector karena akses untuk menuju jalannya juga sangat sulit, jadi otomatis debt collector juga malas untuk mendatanginya. Dan teman-teman harus tahu juga aku laku ini banyak sekali debt collectornya dan ada penyebaran di seluruh Indonesia, biasanya di kota-kota yang besar. Jadi teman-teman harus tahu domisili teman-teman ada di mana. Misalnya di kota besar itu ada di mananya. Kalau ada di jantung kota, di pusat kota itu biasanya ada debt collectornya. Jadi teman-teman wajib harus berhati-hati.
tembok atap. Tapi kalau teman ada di pelosoknya, di pedesaan, pegunungan, itu otomatis ada tapi cuma sedikit ya, dan kemungkinan juga tidak akan ditagih ya, karena untuk sampai ke akses rumah teman-teman itu sulit dijangkau debt collector. Jadi debt collector tidak akan mau datang ke rumah teman-teman kalau cuma mau nagih teman-teman. Jadi cuma ke satu orang sampai menghabiskan bensin banyak, menghabiskan waktu yang lama, itu tidak akan diambil resikonya oleh debt collector. Lebih baik tidak menagih, malah tidak ada resikonya. Teman-teman bisa komentar saja di kota mana teman-teman domisilinya tinggal, dan nanti ada debt collector atau tidak saya akan jawab ya teman, karena saya ada teman yang bekerja di debt collector pusat, jadi tahu wilayah-wilayah mana yang ada debt collectornya. Nah itu saja, jika teman-teman ada kritik dan saran bisa tulis kolom komentar, atau ada hal yang menyangkut debt collector, aku laku atau yang lainnya bisa juga tulis di kolom komentar. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat, tetap semangat untuk kehidupan yang lebih baik.